Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi Gayatri Sadana dan Kitab Suci. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikade Andes Febriani dengan 2517051031. Kelas 2K, Program Studi S1 Akuntansi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam ajaran Hindu, pencapaian kebahagiaan sejati dilakukan melalui penyucian diri secara internal dan pemahaman hukum Tuhan secara eksternal. Gayatri Sadhana hadir sebagai metode untuk memurnikan istri pikiran, sementara kitab suci Weda menjadi kompas atau pedoman wahyu yang memberikan arah kehidupan. Sinergi antara praktik spiritual, disiplin, dan pemahaman sistematis terhadap wahyu Tuhan merupakan jalan utama bagi individu untuk mencapai penyucian pikiran. Gayatri Sadhana. Gayatri Sadhana merupakan praktik spiritual dan disiplin rohani atau sadhana yang berfokus pada pelafalan dan meditasi dari mantra Gayatri. Praktik ini bertujuan untuk mensucikan batin, meningkatkan kebijaksanaan atau budi, dan memperkuat kesadaran diri melalui permohonan cahaya ilahi dari Savita atau sumber kehidupan. Savitri atau Gayatri merupakan dewi berwajah 5 yang memiliki kekuatan Tastima Itra atau prana dan melindungi kelima kekuatan hidup bagi mereka yang melafalkannya. Berikutnya, mantra Gayatri Sadhana, yaitu Om Purvaswah Tatsaviturvarenyam Bhargo Dewasya Dhimahi Yoyona Prachodaya. Di sini saya akan menjelaskan katanya. Untuk Om Prana Mantra, simbol dari Brahma. Pur, alam bawah atau alam yang bersifat ragawati yang tersusun atas 5 unsur prakti atau panca mahabhuta. Wah, alam tengah di antara manusia dan Tuhan atau alam prana daya pita. Swah, alam atas yakni dalam para dewa atau alam ilahi. Tat, berarti itu, Ratma, Tuhan atau Brahman. Savitur, Savita, Tuhan, dialah itu dari mana semua ini lahir. Larinya, yang amat mulia maka pantas untuk dipuja. Bargo Dewasya, sinar, cahaya termelang, cahaya spiritual, cahaya kebijaksanaan, realitas ilahi dewa. Ilahi, bermeditasi dan memusatkan pikiran atau diyoya, budi, inteleks, dan pikiran. Nah, kita Prachodaya mendapatkan pencerahan. Berikutnya, cara pelaksanaan Gayatri Sadhana. Yang pertama, persiapkan diri, tempat, dan waktu. Dengan cara membersihkan diri, mandi dan pakaian bersih, memilih tempat yang tenang dan suci. Bisa dilakukan pada saat pagi, siang, atau sore hari. Duduk dengan posisi nyaman menghadap timur atau utara. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu Pranayama, penyucian diri secara fisik dan mental. Pranayama mengatur nafas untuk menenangkan pikiran. Sankalpa menetapkan niat suci untuk sadhana. Japa mantra mengulang mantra Gayatri sebanyak kurang lebih 108 kali. Meditasi duduk tenang merasakan energi mantra. Penutup doa atau persembahan. Adapun manfaat Gayatri Sadhana. Yang pertama, menjernihkan pikiran. Melalui pengucapan mantra dan meditasi, pikiran menjadi lebih tenang dan bersih dari gangguan. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Fokus saat japa mantra membantu melatih pikiran agar lebih terarah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mantra berisi permohonan kepada Tuhan sehingga memperkuat hubungan spiritual. Dan yang terakhir, mengembangkan kecerdasan secara spiritual. Membantu meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan dalam berpikir serta bertindak. Seri selanjutnya yaitu pengertian Weda. Weda merupakan kitab suci agama Hindu yang berasal dari kata Sanskerta, Vid, yang berarti pengetahuan. Weda diyakini sebagai wahyu Tuhan yang diterima oleh para resi melalui pendengaran spiritual atau sruti dan bukan hasil ciptaan manusia. Isinya
mencakup ajaran spiritual, filsafat, etika, dan ritual yang bersifat abadi. Adapun ragam bentuk Weda terbagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti atau Turweda. Weda Sruti adalah kitab suci dalam agama Hindu yang memuat ajaran wahyu dari Sumerundi kepada Maharshi. Yang kedua, Weda Smrti. Smrti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi. Ciri selanjutnya yaitu kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama, Tua itu filsafat yang mengandung pemahaman hakiki tentang realitas dan eksistensi, termasuk Tuhan, dan karma, reinkarnasi, dan tujuan keberadaan. Ya, susila itu etika dan moral yang memiliki prinsip-prinsip perilaku yang diharapkan dalam hubungan dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Acara, yaitu ritual dan upacara keagamaan yang meliputi berbagai jenis pemujaan, persembahan, dan tindakan keagamaan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan, membersihkan diri dari dosa, dan menghormati dewa-dewi serta leluhur. Berikut saya akan memaparkan 10 contoh studi kasus terkait dengan Gayatri Sadhana. Yang pertama, seorang siswa membaca mantra Gayatri setiap hari, tetapi tidak memahami artinya. Pertanyaannya, apa dampak praktik tersebut terhadap perkembangan spiritualnya? Menurut saya, secara konsep Gayatri Sadhana adalah sarana penyucian pikiran dan peningkatan kesadaran spiritual. Jika seorang siswa membaca mantra setiap hari tanpa memahami artinya, getaran mantra tersebut tetap memberikan manfaat pada level jasmani dan keterangan batin. Namun, secara analisis mendalam, perkembangan spiritualnya akan terhambat pada aspek pencerahan budi pekerti. Tanpa pemahaman makna bahwa mantra tersebut adalah permohonan penerangan pikiran dan kebijaksanaan, praktisi kehilangan koneksi intelektual yang diperlukan untuk mentransformasikan ajaran suci menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh studi kasus berikutnya yaitu seorang remaja mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar. Bagaimana Gayatri Sadhana dapat membantu mengatasi masalah tersebut? Konsentrasi yang rendah seringkali disebabkan oleh pikiran yang tidak murni atau gelisah. Gayatri Sadhana membantu melalui proses penyucian pikiran. Secara sistematis, mengucapkan mantra ini bertujuan meningkatkan konsentrasi dengan cara memusatkan kesadaran pada permohonan cahaya ketuhanan. Dengan pikiran yang jernih, seorang remaja dapat mengarahkan fokus sepenuhnya pada objek pembelajaran sehingga hambatan mental dalam belajar dapat diatasi melalui kecerdasan spiritual yang berkembang. Selanjutnya, yaitu banyak generasi muda jarang membaca kitab suci Hindu. Analisis bagaimana fenomena ini terhadap kehidupan beragama. Fenomena generasi muda yang jarang membaca kitab suci Hindu berakibat pada hilangnya pedoman hidup dan sumber nilai moral. Analisis dampaknya adalah terjadinya degradasi etika dan kebingungan spiritual. Tanpa dasar kitab suci, praktik keagamaan hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Sehingga generasi muda kehilangan kompas dalam menentukan tindakan yang selaras dengan Dharma di tengah arus modernisasi. Contoh studi kasus berikutnya yaitu seseorang hanya percaya pada ilmu modern dan mengabaikan kitab suci. Bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan kitab suci dalam Hindu? Dalam Hindu, ilmu pengetahuan modern dan kitab suci bersifat saling melengkapi, bukan saling mengabaikan. Kitab suci, terutama bagian Veda yang bersifat suci atau wahyu, memberikan landasan spiritual dan nilai universal. Sementara, ilmu pengetahuan menjelaskan mekanisme materi. Keterkaitannya terletak pada konsep bahwa ilmu pengetahuan tanpa nilai spiritual dari kitab suci akan kehilangan arah moral. Sedangkan kitab suci memberikan makna mendalam bagi penemuan ilmu pengetahuan tersebut. Contoh studi kasus berikutnya, seorang umat Hindu rutin membaca Ramayana dan Mahabharata. Apa nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Kitab Itiasa seperti Ramayana dan Mahabharata berfungsi sebagai sumber nilai moral dan praktik. Nilai yang dapat diterapkan melalui loyalitas, kesetiaan, dan keberanian membela kebenaran atau dharma. Membaca kisah-kisah ini secara rutin memberikan panduan spiritual tentang bagaimana menghadapi konflik moral dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berpegang pada aturan kehidupan atau dharma sastra. Contoh studi kasus berikutnya, mantra Gayatri dianggap sebagai doa universal. Jelaskan makna universal dari mantra tersebut. Mantra Gayatri dianggap universal karena ia memohon pencerahan pikiran bukan hanya untuk individu, tetapi bagi kita secara kolektif. Permohonan kita agar memberikan penerangan pikiran adalah kebutuhan dasar setiap manusia tanpa memandang latar belakang sosial, menjadikannya sebuah doa global untuk kebijaksanaan dan kedamaian semesta. Baik, contoh studi kasus berikutnya. Seorang ingin meningkatkan kesadaran spiritual. Bagaimana? Kombinasi Gayatri Sadhana, pemahaman kitab suci dapat membantu. Untuk meningkatkan kesadaran spiritual, kombinasi keduanya sangat krusial. Gayatri Sadhana berperan dalam menyembuhkan instrumen atau pikiran, sedangkan kitab suci memberikan peta atau pedoman jalan hidup. Tanpa pikiran yang bersih, ajaran kitab suci sulit dipahami. Sebaliknya, tanpa kitab suci, penyucian pikiran melalui sadhana tidak memiliki landasan nilai yang kuat. Contoh studi kasus berikutnya yaitu dalam kehidupan modern, orang cenderung sibuk dan jarang berdoa. Bagaimana solusi berdasarkan ajaran Hindu? Solusi berdasarkan ajaran Hindu adalah disiplin spiritual yang konsisten dan fleksibel. Meskipun sibuk, umat dapat melakukan Gayatri Sadhana sebagai sarana memerdeka pikiran di sela waktu kerja. Menjadikan setiap tindakan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan yang memberikan keseimbangan antara kewajiban duniawi dan pertumbuhan spiritual. Berikutnya, seorang siswa menganggap kitab suci hanya sebagai cerita kuno. Bagaimana? Cara menjelaskan relevansi kitab suci di era modern. Cara menjelaskan relevansi kitab suci di era modern adalah dengan cara menekankan fungsinya sebagai dasar pelaksanaan nilai-nilai universal yang tidak ditolak oleh kitab suci bukan hanya cerita kuno, melainkan solusi spiritual untuk mengatasi stres dan kegalauan identitas yang dialami manusia modern, serta memberikan paduan moral yang tetap valid di tengah perubahan zaman. Contoh studi kasus yang terakhir yaitu seseorang ingin mencapai ketenangan batin. Analisis peran Gayatri Sadhana dalam mencapai kondisi tersebut. Ketenangan batin tercapai ketika pikiran terbebas dari kekacauan. Analisis perannya terletak pada fungsi mantra ini sebagai alat penyucian pikiran. Dengan pikiran yang jernih dan konsentrasi yang terjaga, seorang mampu mengelola emosi dan tekanan hidup dengan lebih bijaksana, sehingga kondisi batin yang damai dan dekat dengan Tuhan dapat terwujud. Baik, setelah beberapa materi yang telah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa Gayatri Sadhana merupakan praktik spiritual yang berperan penting dalam menyucikan pikiran, meningkatkan konsentrasi, serta mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pelafalan dan meditasi mantra Gayatri. Sementara itu, kitab suci Weda sebagai wahyu Tuhan menjadi pedoman hidup yang memberikan arah moral, spiritual, dan filosofis bagi umat Hindu. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana Gayatri Sadhana membersihkan dan mempersiapkan pikiran, sedangkan pemahaman Weda memberikan landasan nilai dan makna dalam kehidupan. Dengan menggabung praktik spiritual dan pemahaman kitab suci, seseorang dapat mencapai ketenangan batin, kecerdasan spiritual, serta menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Dharma. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi Santi.